Halo rekan digital semua, selamat datang di Leviosa Digital Solutions bersama saya Aldi Afiandi. Di live kita sebelumnya kita sudah berhasil membuat aplikasi berbentuk kontak menggunakan fundamental dasar JavaScript yang sebelumnya sudah kita pelajari. Di live kita kali ini kita akan membongkar ulang proyek tersebut dan kita akan menambahkan fitur pencarian, kemudian kita akan membuat tampilan proyek website tersebut menjadi mobile friendly atau tampilannya menyesuaikan layar perangkat smartphone kita, atau bisa juga disebut dengan mobile responsive ya. Tetapi sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aldi Alfiandi. Saat ini saya bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Saya memiliki 4 tahun pengalaman di bidang website development. Nah, di sela-sela waktu yang padat, saya berinisiatif untuk sharing, membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan berdasarkan pengalaman saya selama ini melalui live streaming dan juga kelas privat yang saya adakan setiap hari Sabtu dan Minggu di setiap bulannya. Jika rekan digital semua ingin berdiskusi dengan saya secara langsung atau berkonsultasi seputar masalah teknis di bidang website development, rekan digital semua bisa menghubungi saya di sosial media yang tertera di layar saat ini. Saya menggunakan Facebook, Instagram, LinkedIn, dan email. Email pribadi saya bisa dilihat di layar juga saat ini. Ya, cukup sekian untuk perkenalannya. Kita langsung masuk saja ke materi. Di sini saya akan membuka kembali folder untuk proyek aplikasi kontak kita yang sudah kita buat di live streaming kita sebelumnya. Saya sudah tempatkan foldernya di lokasi khusus. Sorry. Sekarang tinggal saya buka di Visual Studio Code. Saya buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Kemudian saya buka project ini di Visual Studio Code-nya ya. Nah, di sini sudah ada codingan hasil pengerjaan kita di live streaming kita sebelumnya. Sekarang kita tes apakah fitur-fitur di website ini masih berjalan seperti yang sudah kita lihat di live kita sebelumnya. Sekarang kita nyalakan live server, maka otomatis browser langsung terbuka dan menampilkan halaman website yang kita kerjakan. Nah, di sini sudah ada fitur tambah kontak, sudah ada fitur edit juga, kemudian fitur hapus kontak. Coba kita klik. Apakah si data ini akan terhapus? Ya, terhapus. Jadi kita sudah membuat fitur CRUD sederhana, create, read, update, dan delete, di mana kita bisa menambahkan data, mengedit data, menghapus data, dan menampilkan data tersebut ke dalam website yang kita kerjakan ini. Di sini saya akan buka Developer Console di Google Chrome. Di Developer Console-nya sudah terlihat ada array di sini berisi
data-data yang kita simpan melalui aplikasi kontak ini. Nah, data-data ini disimpan ke dalam local storage yang disediakan oleh browsernya. Saat ini browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Jika halaman ini kita reload, maka si local storage-nya kembali menjadi kosong ya, karena kita sudah menghapus datanya tadi. Kalau sekarang kita tambahkan lagi data, dan kita reload, data ini sudah tampil di sini dan sudah masuk ke dalam local storage-nya di sini. Nah, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan beberapa komponen untuk mempercantik tampilan dari website ini. Di sini di panel input ini yang berisi kolom inputan ini, saya akan tambahkan H4 untuk penjudulan. Di sini saya beri judul tambah kontak. Kemudian ini akan saya copy paste. Saya copy, kemudian saya tempel di panel edit. Di sini saya beri judul edit kontak. Kemudian di edit kontak ini, di panel edit ini ada satu tombol untuk edit kontak. Tombol ini akan saya copy paste. Kemudian labelnya akan saya ubah jadi hapus kontak seperti ini. Fungsinya juga. Kemudian saya akan menghapus beberapa bagian yang tidak diperlukan, seperti bagian TR ini. Di dalamnya ada TH nama, TH telepon, dan TH email. Ini saya hapus saja. Karena isi dari tabel ini diambil dari function ambil data di JavaScript yang sudah kita buat di live streaming kita sebelumnya ya. Ambil data di sini. Datanya diambil dari local storage, kemudian ditampilkan dalam bentuk table row di dalam table ya. Seperti ini. Kita kembali ke index.html-nya. Nah, di panel output, yang mana panel ini menampilkan tabel kontak di browser, yang ini. Di sini saya akan tambahkan komponen navigasi. Atau navbar ya, navigasi bar. Atau kita sebut saja cop ya, cop. Sini kita buat div dengan ID navigasi. Di dalamnya saya tambahkan link dengan tag A seperti ini. Kemudian saya atur linknya akan mengarah kemana melalui atribut ref di dalam tag A-nya seperti ini. Linknya mengarah ke folder yang sama atau si halaman website yang sama ya. Yaitu halaman website yang sedang dibuka saat ini.
namanya kontak. Nah, maka dia akan membentuk header seperti ini. Di sini ada label kontaknya. Setelah itu di bawah link kontak ini. Tapi sebelumnya saya akan tambahkan ID untuk kontak ini, yaitu logo. Nah, si link berlabelkan kontak ini akan saya beri ID logo, karena peran dia nantinya di pop di sini, dia akan menjadi logo dari aplikasi kita. Sini saya tambahkan tag div atau elemen div. Saya lebih nyaman menyebutnya sebagai tag div. Di sini tag div, saya beri nama ID panel. Di dalamnya ada kolom input, tipenya teks, ID cari, kemudian di sini saya buat div lagi dengan ID tab. Dengan ID footer atau foot saja seperti ini ya, karena nanti untuk di tampilan mobile si elemen foot ini akan ditempatkan di paling bawah layar. Untuk tampilannya nanti kita lihat saja. Sekarang kita buat dulu saja si tag div ini dengan ID footnya. Kemudian di dalamnya ada button dengan type button. Kemudian kita tambahkan atribut on click. Isinya function tambah baru seperti ini. Kemudian kita beri label pada tombolnya, yaitu tambah. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya, di input type text cari ini dengan ID cari ini kita akan tambahkan placeholder. Kemudian beri label cari kontak titik seperti ini. Nah, setelah ini saya akan menghapus beberapa bagian dari tabelnya seperti kode dan aksi ini. Kode dan aksi ini akan saya hapus. Di sini kolom kode dihapus. On klik ganti input pada tombol edit. Ini akan saya cut. Kemudian si kolomnya akan saya hapus. Berikut dengan dua tombol di dalam kolomnya, yaitu tombol edit dan tombol hapus kontak. Ini saya hapus.
Maka yang tampil sekarang adalah nama, telepon, dan email saja. Kalau begini jadi tidak bisa mengedit. Sebenarnya bisa, kita tinggal tambahkan atribut onClick tadi ke dalam tag table row atau tr ini. Di sini kita paste saja karena tadi sudah saya cut atribut onClicknya. Di dalamnya ada function ganti input berisi kode kontaknya. Nah, si function ganti input ini berperan untuk mengubah panel tambah kontak ini menjadi panel edit kontak dengan cara kita klik saja si barisnya ya. Terserah mau klik di nama atau di telepon atau di email seperti ini. Sekarang kita coba klik seperti ini. Maka dia akan berubah menjadi panel edit kontak. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita buka index.css. Di dalamnya ada codingan CSS untuk mempercantik tampilan dari website kita ini. Sekarang coba kita atur-atur. Di live streaming kita sebelumnya kita sudah mengatur warna latar dari panel input dan edit menjadi warna biru. Sekarang kita ubah menjadi warna abu-abu seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tambahkan indikator untuk ID ya. ID input dan edit tersebut, dan kita arahkan ke H4, yang mana H4 ini adalah penjudulan dari panelnya, yaitu yang ini, edit kontak dan tambah kontak ini. Di sini kita atur stylingnya. Yang pertama input, kemudian edit H4. Di sini saya atur displaynya block. Overflow hidden. Width-nya otomatis. Height-nya auto. Sorry, width-nya kita tambah saja jadi 85%. Kemudian kita beri padding vertikal 10 pixel, horizontal 15 pixel, margin 1 rem, color kita atur jadi warna putih. Untuk warna tulisannya, warna fontnya jadi warna putih. Align center, jadi posisi dia akan berada di tengah seperti ini. Nah, ini latar panelnya kita sudah ubah menjadi warna abu-abu. Kemudian judulnya ini H4 juga kita sudah atur. Dan di sini saya gunakan text transform uppercase.
Selanjutnya di bawah, di paling bawah, saya akan panggil elemen yang sudah saya buat tadi ya. Di dalam elemen input ini, tadi kita sudah membuat navigasi, kemudian ada logo, ada panel, ada kolom input untuk pencarian, kemudian ada tombol tambah baru. Di sini kita atur stylingnya. Yang pertama kita atur untuk navigasi. Navigasi kita berikan lebar 100%, tinggi otomatis, display block, overflow, hidden, background kita buat jadi warna abu-abu. Nah, seputar CSS atau styling ini akan saya jelaskan secara terpisah di live streaming kita selanjutnya. Jadi saat ini tidak perlu ambil pusing dulu tentang apa saja fungsi-fungsi dari setiap properti yang sudah saya ketikkan di sini. Cukup ikuti saja dulu. Baru nanti di pertemuan di live streaming kita selanjutnya kita akan membahas apa saja arti dan fungsi dari setiap properti ini. Clear bold. Maka navigasi ini berubah warnanya menjadi abu-abu juga, sama seperti panel edit kontak di sini. Selanjutnya saya arahkan ke logo. Logo ini adalah label kontak di sini ya, karena bentuknya link, dia jadi warnanya biru. Sekarang kita atur. Saya ingin dia berada tetap di bagian kanan, di bagian kiri dari navigasi. Kemudian lebarnya otomatis, tingginya otomatis, height-nya, displaynya block, overflow hidden, text decoration none. Ini untuk menghilangkan garis bawah dari linknya. Warnanya, warna tulisannya putih. Kemudian saya beri padding di sini, padding 15 pixel saja. Untuk vertikal dan horizontalnya 10 pixel. Text transform uppercase. Kemudian saya ubah jadi cetak tebal, bold, font weight bold. Sekarang tampilannya akan jadi seperti ini. Kalau saya klik, halaman ini mereload di browsernya. Kita kembali lagi. Selanjutnya saya atur untuk panel. Si panel ini berada di kanan dari navigasi. Saya copy paste saja isi dari logo ya, isi dari indikator ID logo di atas ke sini. Kemudian saya ubah saja floatnya jadi right, dimana dia akan langsung pindah ke kanan beserta isinya. Nah, jadi seperti ini. Kalau tadi berdempetan dengan kontak, kalau sekarang dia ada di
kanan di dalam bagian navigasi ini. With auto display block, overflow hidden, text declaration none, right. Paddingnya saya buat jadi 10 pixel. Text transform dan font weight-nya dihapus saja. Nah, selanjutnya yang saya atur adalah tombol tambah ini ya di dalam panelnya. Jadi kita panggil dulu ID panelnya, kemudian panggil elemennya button seperti ini. Beri backgroundnya background transparan saja, jadi dia tembus pandang. Nah, seperti ini. Latarnya jadi tembus pandang, tapi hurufnya di sini masih berwarna hitam. Kita coba ubah. Bordernya kita hilangkan dulu. 1 pixel hidden. Warnanya ubah jadi putih. Margin diubah jadi untuk vertikal otomatis, untuk samping 1 rem. Seperti ini. Tombolnya jadi begini. Nah, kemudian kita atur si inputnya. Di sini kita panggil indikatornya panel, kemudian input. Inputnya yang type text. Border kita atur jadi 1 pixel, bentuknya tebal, warnanya hitam. Padding atau jarak di dalamnya secara vertikal 5 pixel, secara horizontal 15 pixel. Kita buat jadi border radius atau lengkungan dari setiap sudut, yaitu 10 pixel. Lebarnya 350 pixel. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya saya atur displaynya. Ini ya, saya ingin mereka jadi sejajar. Display inline block. Ini juga sama, display inline strip block. Saya lupa di sini ada ID food ini. ID ini saya ubah saja jadi span seperti ini. Nah, maka dia akan jadi sejajar seperti ini. Ini kolom input untuk pencarian, ini tombol tambah. Selanjutnya saya atur perilaku dari semua button. Sini saya panggil elemen button di bawah CSS reset yang bintang ini di paling atas.
Button saya tambahkan kursor pointer. Kenapa? Agar ketika saya sorot oleh kursor, kursornya berubah menjadi telunjuk seperti ini, menandakan bahwa itu adalah elemen yang bisa berinteraksi, seperti itu, bahwa dia adalah tombol. Kembali lagi ke CSS-nya. Di sini di paling bawah, kembali ke index.js dulu. Di sini di function ambil data, ada tr dengan onClick ganti input ini. Ini akan saya tambahkan satu atribut kelas bernama baris seperti ini. Kemudian saya kembali ke index.css. Di sini saya panggil indikator baris untuk memanggil kelas. Kelas direpresentasikan dengan simbol titik ya. Indikatornya titik, kemudian nama kelasnya yaitu baris tadi. Ketika baris ini berinteraksi disorot, hover, maka baris ini akan berubah backgroundnya menjadi abu-abu. Kemudian kursornya berubah menjadi telunjuk. Coba kita lihat. Nah, akan seperti ini, dia berubah warnanya. Agar lebih jelas, saya pergelap lagi warnanya. Nah, seperti ini. Jadi ketika disorot, dia berubah warna seperti ini. Ketika diklik, maka panel di sini berubah menjadi edit kontak. Kita sudah cukup dengan styling untuk tampilan desktopnya. Setelah ini, kita kembali atur JavaScript-nya. Dan setelah kita mengatur JavaScript-nya, kita kembali lagi ke styling dan kita atur untuk tampilan mobile atau tampilan di smartphone ya, di HP. Sekarang di JavaScript, sebelum saya tambahkan baris-baris kode yang diperlukan, saya akan buat dulu komentar pada bagian-bagian yang membentuk fitur dari aplikasi kontak kita ini. Lihat data kontak, ini adalah bagian untuk mengambil data dari local storage. Kemudian lihat tambah nama dan lainnya, ini adalah bagian interaksi elemen dengan DOM. Kemudian ini let bersihkan input, ini adalah function untuk mengosongkan kolom input setelah interaksi. Dan ini function
untuk membuat kode kontak secara acak. Let ambil data ini function untuk mengambil dan menampilkan data kontak dari local storage. Ini function untuk menambahkan data kontak. Ganti input ini function untuk mengubah panel input menjadi mode edit. Function untuk mengedit data kontak berdasarkan isi dari kolom input di mode edit. Kemudian ini function untuk menghapus data kontak, dan yang ini adalah memanggil function ambil data. Console log ini akan saya pindahkan, saya cut, saya masukkan ke dalam function ambil data. Sini. Setelah ini saya akan mencoba mengaktifkan dulu function hapus kontak di sini. Di mana saya akan mengubah function hapus kontaknya. Nah, asalnya ada parameter file, saya ubah jadi kosong. Kemudian let kode ini saya ambil dari edit kode titik value. Nah, sekarang saya sudah bisa menghapus kontaknya. Ketika saya klik nama kontaknya, kemudian di sini ada tombol hapus. Ketika tombol hapusnya saya klik, kontaknya terhapus. Tapi si panel ini tidak kembali ke panel tambah kontak ya. Jadi kita harus reload dulu untuk kembali ke tambah kontak ini. Oleh karena itu kita buat functionnya. Fungsinya adalah function yang kita sisipkan ke dalam onClick pada tombol tambah yang sudah kita buat di navigasi, yaitu tombol yang ini. Kita buat fungsinya di bawah function hapus kontak. Di sini kita beri dulu komentar function berganti
ke mode tambah ke mode input tambah data kontak. Langsung kita buat fungsinya let nama kontaknya tambah baru namanya, tambah baru, parameternya kosong, di sini arrow function, input path, kita panggil elemen input dan namanya input path style display none path, edit path. Sepertinya terbalik ya. Untuk input path ini stylenya block, untuk edit path ini stylenya non, displaynya non. Kemudian kita panggil function bersihkan input. Nah, setiap kontak dihapus, kita panggil function tambah barunya. Berarti si function tambah baru ini kita cut, kemudian kita pindahkan ke bawah function simpan local storage ini di sini. Tambah baru bersihkan input. Kontak, bersihkan input. Bersihkan input di dalam function tambah barunya akan saya hapus. Oh tidak ya, udah jadi. Bersihkan inputnya tetap di sana. Simpan to local storage. Simpan to local storage ini akan saya cut, saya pindahkan ke bawah function tambah barunya. Saya beri komentar di sini function untuk memasukkan data kontak ke local storage. Oke, sekarang kita coba kita tambahkan data baru di sini. Kemudian saya akan coba hapus.
Nah, maka si panel ini akan kembali ke tambah kontak. Oke, kita sudah berhasil. Bagaimana kalau kita klik si tombol tambah? Sini kita tambahkan dulu datanya lagi. Kemudian kita ubah ke panel edit kontak seperti ini. Kemudian saya klik tombol tambah ini, maka dia kembali ke panel tambah kontak. Oke, kita sudah berhasil membuat function untuk switch dari mode edit ke mode tambah baru. Selanjutnya kita akan membuat function untuk pencarian. Function untuk mencari data kontak. Dimana sebelum kita membuat function tersebut, kita kembali ke index.html, kemudian di input type text ID cari ini, kita tambahkan atribut on input, namanya cari kontak, nama fungsinya cari kontak, seperti ini. Kita kembali ke index.js, dan di sini kita buat fungsinya let cari kontak sama dengan function. Nah, sebelum kita lanjut saja, bukan apa-apa ya. Let cari kontak seperti ini, kemudian di sini kita buat let kata sama dengan, di sini kita buat DOM dokumen dot get element by id cari titik value. Nah, di bawahnya kita buat kunci sama dengan kata titik toString titik to lowercase seperti ini. Kemudian kita buat variabel if ya, kita buat dulu if kata tidak sama dengan kosong, maka dia memproses void data sama dengan data kontak titik filter kontak arrow kontak titik nama titik to lowercase titik includes kunci. atau
Kita copy paste ini ke sini, tutup lagi, paste lagi. Oke. Ini nama, ini telepon, ini email. Data kontak sama dengan data else, ambil data. Nah, jika si kata itu tidak kosong alias ada isinya ya, si kolom inputnya kita ketikkan sesuatu, maka dia memproses ini. Dan jika si isinya kosong juga sama, dia memproses ambil data seperti ini. Kita coba, sini saya ketikkan S, bisa diketik ya. Coba kita cek dulu. Nah, bisa diketik. Kita hapus dulu ini. Di sini kita kembali ke function ambil data di sini. Let this kontak ini kita kita cut. Kemudian saya akan pastekan di atasnya di sini. Saya buat komentar function untuk menampilkan data kontak ke tabel. Ini akan saya buat menjadi function tanpa parameter. Seperti ini, kemudian diambil data di sini. Saya akan cantumkan list kontak. Kemudian di sini saya panggil data kontak sama dengan data. Kemudian saya panggil function list kontak di sini atau ambil data.
Tapi di dalam function list kontak ini ada yang tadi lupa belum saya benahi ya. Di sini jadi list seperti ini, kemudian saya buat let list sama dengan data kontak seperti itu. Nah, masih belum bisa diketik. On input cari kontak sudah betul. List kontak sama dengan data kontak. Nah, si list kontak ini akan saya copy paste saja ke dalam function cari kontaknya. Sini saya pastikan let list sama dengan data kontaknya saya ubah jadi datas. Kata dokumen get element by id cari titik value list seperti ini. Kemudian si DOM di sini akan saya cut dan saya ketik cari saja seperti ini, dan saya akan paste ke atas ke bagian pemanggilan DOM. Sini di bawah tabel saya let buat variabel baru yaitu cari, isikan dengan DOM seperti ini. Sini saya tambahkan perintah cari titik value tidak sama dengan kosong, maka dia cari kontak. Saya tidak ambil data. Ini akan saya copy paste. Selesai, kita coba ya fiturnya. Nah, sekarang sudah bisa diketik. Kalau saya cari Aldi, ada datanya ini Aldi. Kalau Aldian tidak ada, kalau Aldinya Alfiandi ada. Kalau saya tambahkan S, Alfiandis tidak ada datanya. Kita sudah berhasil membuat fitur pencariannya.
Sekarang kita akan membuat tampilan si aplikasi kontak kita ini ramah untuk tampilan HP ya, ponsel. Sebelumnya, saya menyarankan rekan digital semua untuk menginstal satu ekstensi di Google Chrome. Nama ekstensinya adalah Mobile Simulator Strip Responsive Testing Tool. Sekarang versinya ada di versi 4.1.2 yang ini. Extension Mobile Simulator ini berfungsi untuk memproyeksikan tampilan HP secara langsung di browser Chrome yang sedang kita buka. Nanti jika si ekstensinya terinstall, maka dia akan muncul ikonnya di sini di toolbar di samping address bar di sini. Kita klik saja, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, untuk aplikasi kontak kita saat ini belum support untuk tampilan mobile atau HP ya seperti ini. Oleh karena itu sekarang saya akan coba styling di CSS-nya untuk mengatur tampilannya agar bisa di ukuran layar HP. Kita langsung saja ke index.css. Jika sebelumnya di live sebelumnya kita sudah membuat bagian media on the screen and min width, yang mana width minimalnya adalah 600 pixel, di mana ini adalah ukuran layar tablet sampai layar laptop karena minimalnya ini ukuran layar tablet. Maka selanjutnya kita akan buat bagian untuk tampilan layar HP. Di sini saya coba ganti dulu min width-nya menjadi 601 pixel, kemudian saya perkecil atau minimize si baris kodenya. Saya sorot, kemudian saya copy, saya paste ke bawahnya. Saya ubah ini menjadi 600 pixel lagi, kemudian saya ubah min width ini menjadi max width, di mana ukuran maksimal untuk kode-kode di dalam sini agar berfungsi itu adalah 600 pixel. Kita save, kemudian kita lihat tampilannya. Nah, tampilannya di sini tampilan desktop ya. Maka ada beberapa bagian yang terpotong. Nah, saya mau membuat tampilan ini menjadi tampilan khusus untuk mobile gitu ya. Jadi ketika kita buka versi desktop atau versi PC atau laptop seperti ini, maka tampilan antar mukanya seperti ini. Dan jika di HP, saya ingin berbeda lagi tampilannya. Kita langsung saja kembali ke index.css. Kita ubah beberapa bagian. Nah, sebelum mengubah beberapa bagian tersebut, saya akan membuat dulu satu span di bagian panel input tambah kontak dan panel input edit kontak. Di sini saya buat span dengan ID close karena nantinya berfungsi untuk tombol close. Di sini adalah X seperti ini. Saya copy ini, kemudian saya paste.
sini. Mari kita lihat. Pertama saya lihat dulu di versi desktop seperti ini. Nah, di versi desktop si X-nya muncul di sini ya. Nah, si X-nya muncul di bawah judul tambah kontak ini. Saya ingin menghilangkan si span dengan label X ini di tampilan desktopnya. Caranya di sini saya maximize lagi untuk bagian codingan untuk tampilan desktopnya. Di sini di paling atas saya tambahkan indikator untuk ID close. Isinya adalah display none. Jadi di sini si X-nya langsung hilang tuh seperti tadi ya, terlihat di layar. Kemudian saya akan coba copy ini dan saya pindahkan ke bagian tampilan mobile atau smartphone di sini. Paste. Displaynya saya ubah menjadi blok. Kemudian positionnya saya ubah menjadi fixed. Posisinya ada di paling atas, paling kanan. Warnanya jadi putih. Backgroundnya hitam. Paddingnya 10 pixel, 15 pixel. Kursornya pointer. Maka ini akan muncul di tampilan mobile. Nah, seperti ini dia jadi muncul tombol X di sini ya. Selanjutnya saya ingin mengatur panel input dan edit yang semula posisinya adalah float right. Sekarang saya akan hapus float right-nya. Saya ubah ukurannya menjadi 100%. Maka dia muncul jadi seperti ini. Kemudian saya tambahkan Z index 997. Atau tidak perlu. Untuk label tambah kontak dan edit kontaknya, saya ubah ukurannya menjadi 90% lebarnya. Maka dia di sini. Sedangkan untuk kolom inputnya semua saya ubah ukurannya menjadi 90% juga. Maka dia akan menjadi lebih lebar seperti ini. Kalau saya tambah jadi 95, oke, 92 saja. Begitupun dengan tombolnya, saya ubah ukurannya menjadi 20, nah 92% untuk lebarnya. Dia tombolnya jadi seperti ini.
Saya ingin input dan edit panel tersebut tidak langsung muncul ya ketika halamannya dibuka, maka di sini displaynya saya buat jadi none dulu seperti ini. Nah, dia tidak langsung muncul. Sekarang saya akan mengatur tampilan navigasi dan tampilan. Untuk navigasi atur menjadi 100%. Sebelumnya saya atur dulu ukuran untuk output di sini. Floatnya saya gunakan, kemudian ukurannya saya atur menjadi 100%. Maka dia akan full seperti ini. Navigasi sudah mengikuti 100% juga, tinggal tombol pencarian saja. Panel input ke teks, nah ini saya buat menjadi 90%. Displaynya akan saya ubah menjadi blok. Begitupun dengan logo. Logo ini displaynya sudah blok ternyata. Oke. Tapi floatnya left. Saya hapus floatnya. Widthnya saya ubah menjadi 100%. Kasih kolom pencarian ini ada di sini. Panel ini juga floatnya harus dihapus. Widthnya saya atur jadi 100%. Paddingnya saya hapus. Kemudian input pencariannya saya ubah ukurannya menjadi 100% untuk lebarnya. 95%. Maka dia menjadi seperti itu. Paddingnya untuk vertikal saya atur jadi 10 pixel, 15 pixel, maka dia jadi seperti itu. Di bagian navigasi saya buat span foot seperti ini. Span foot itu akan saya panggil di sini. Panel navigasi, pagar foot. Kemudian di bawah sini saya panggil lebih pagar footnya agar posisinya dia mengapung di atas layar, berada di paling bawah, bottom, out, left. Dan maka dia ada di sini.
Kemudian si tombol input ini akan saya tambahkan margin 10 pixel auto agar ada jarak dari tabel ke input pencariannya. Sini auto saja, atas, kanan, di bawah 25 pixel, kiri. Sekarang tinggal kita atur footnya ini, paddingnya 1 rem kanan kiri. Nah, jadi ada sini ya tombol. Ketika diklik tombol tambah, maka tambah kontak ini muncul. Tapi kita tidak bisa keluar dari panel tambah kontak ini. Jadi kita harus kembali ke index.html-nya, kemudian kita cari span id course ini, kita tambahkan atribut onClick, tutup panel seperti ini. Klik, tutup, dan sekarang kita ke index.js, kita buat functionnya, function untuk menutup panel, let tutup panel dengan kita copy paste isi dari function tambah baru ini. Kita copy, masukkan ke dalam function tutup panel di sini. Klik tambah, tutup. Klik tambah, klik harusnya tutup. Oh ya, ini blok. Seharusnya non. Nah, seperti ini. Tambah, tutup, tutup. Nah, si tombol tambah ini akan saya styling, atur stylingnya lagi. Itu floatnya saya atur ke kanan. Display block,
seperti ini. Seafoodnya ini akan saya ubah backgroundnya jadi hitam saja seperti ini. Kemudian si display ini akan saya coba hilangkan satu bagian, yaitu bagian email, atau tidak perlu ya. Jadi saya tinggal panggil saja di sini pagar tabel display. Tabel display tr row, di mana dia overflow-nya hidden. White space no wrap. Padding, paddingnya 8 pixel untuk vertikal, 10 pixel untuk horizontal. Kita lihat lagi namanya tabel display atau bukan. Ya, tabel display. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan sini text overflow ellipsis. Tidak berubah ya, atau mungkin saya hapus saja bagiannya. Bagian yang email saya hapus untuk tampilan mobile. Jadi di sini saya kembali ke index.js, saya akan lompat ke function list kontak. Di sini saya tambahkan kelas hilang seperti ini. Kelas ini akan saya copy paste berulang kali sini ke bagian email, kemudian di cari, di function cari. Di sini juga ada kolom yang menampilkan email, saya pastikan kelas hilangnya di sini juga. Nah, kemudian di index.css ini saya akan panggil kelasnya. Indikator untuk kelas di CSS itu direpresentasikan
dengan simbol titik seperti ini, kemudian panggil kelasnya. Kelasnya adalah hilang ya. Di sini saya beri display node. Bentar. Ternyata ini bukan I ya, itu double L. Untuk mempersingkat waktu, kita ikut saja pelang seperti ini. Maka dia menghilang, hanya ada nama dan telepon. Nah, jadi di tampilan mobile seperti ini, yang muncul hanya nama dan telepon. Kemudian bordernya kita atur juga. Border untuk tabel displaynya. Border 1 pixel solid 000 seperti ini. Maka dia bordernya berubah menjadi warna hitam. Nah, fitur pencariannya berjalan. Kita juga bisa tambah kontak. Kita coba membuat kontak baru. Nah, saya ingin ketika si tombol tambah kontak ini diklik, maka panel ini tertutup. Atau seperti ini tidak perlu. Kita tinggal tutup saja secara manual sendiri seperti itu. Nah, kalau kita ketikkan di sini S, maka kontak dengan nama S yang muncul. Kontak dengan nama A yang muncul. Oke, sejauh ini kita sudah membuat aplikasi kontak kita bisa terproyeksi dengan baik di tampilan mobile. Dan kita juga sudah membuat tambahan fitur, yaitu fitur cari kontak. Dan juga kita sudah membenahi akar mukanya baik di ukuran desktop maupun di ukuran mobile. Maka cukup sekian materi JavaScript dasar untuk pemula yang langsung kita praktikkan untuk membuat aplikasi kontak ini di live kita kali ini. Sebelum saya tutup live ini, saya akan mengingatkan sekali lagi bagi rekan digital semua yang ingin berdiskusi atau berkonsultasi dengan saya secara langsung. Rekan digital semua bisa menghubungi saya melalui sosial media yang tertera di layar saat ini. Atau jika rekan digital semua ada satu proyek web development atau proyek aplikasi Android atau desktop yang berbasis website, rekan digital semua boleh menghubungi saya di sosial media yang tertera di layar saat ini. Sekian, saya tutup live streaming kita saat ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat dalam kehidupan rekan digital semua. Saya Aldi Alfiandi undur diri dari hadapan Anda. Semangat berkarya.